Ini tadi kami ulangi lagi ya, gulma ya. Jadi tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi dan juga menjadi sarang hama dan penyakit. Artinya, yang gulma itu tidak kita inginkan di piringan, di pasar pikul, ya, baik di gawangan mati. Tentu kenapa tidak diinginkan? Karena dia berkompetisi dengan tanaman utama, mengganggu tanaman utama. Pengendalian gulma ya di perkebunan kelapa sawit tidak boleh secara menyeluruh, tidak boleh secara menyeluruh. Masih sering kami jumpai, ya, masih sering kami jumpai semprot total, babak total dulu, semprot total. Sebenarnya di daerah mana yang perlu bebas gulma? Piringan, di pasar pikul, ya, itu bersih. Karena apa? Karena itu adalah akses jalan untuk bekerja, pemupukan, panen, kemudian piringan untuk media pupuk, kemudian memudahkan kutik berondolan. Piringan dan pasar pikul bisa dikendalikan dengan cara disemprot ataupun manual. Ya, sedangkan di gawangan mati dikendalikan selektif. Nah, inilah peran kita bagaimana menyikapi, ya, menyikapi seperti yang saya sampaikan pertama, meminimalkan penggunaan bahan kimia dan kemudian juga mencegah kontak langsung dengan pengguna. Nah, kalau disemprot total, tentu biaya sangat tinggi. Biaya sangat tinggi. Kalau semprot total itu berarti kan 100%. Ya, 100%. Tapi di dalam kenyataannya, kalau kita hanya menyemprot pasar pikul dan piringan, itu kalau kita hitung hanya berkisar, ya, termasuk TPH ya, 25 sampai 28% saja yang kita semprot. 25 sampai 28% saja kita semprot. Artinya kalau dosis 1 hektar blanket total 1,5 liter, ya, glifosat misalnya ataupun paraquat. Sementara kalau hanya 25% saja kita semprot, hanya dibutuhkan 375 cc bahan kimia yang kita gunakan. Coba, dari 1,5 liter ke 350 ke 0,3 liter. Racun yang kita keluarkan 1,5 liter dengan 0,35 liter. Ya, dari segi kerusakan, ya, lingkungan, dari segi kerusakan tanaman juga, dari segi pengguna juga, itu kan sudah lebih berat risiko yang 1,5 liter yang digunakan untuk semprot 1 hektar dibanding dengan 0,3 liter. Kosnya pun sudah jauh beda. Ya. Kos tenaga kerja, ya, kos biaya tenaga kerja. Kalau misalnya blanket, ya, kita semprot total, itu kita anggap volume semprotnya 200 liter dalam 1 hektar, ya, 200 liter.
dalam 1 hektar. Artinya kalau cap kita 15 liter, berarti harus menyemprot 13 cap. Ya, harus menyemprot 300 cap. Tapi kalau 200 liter, 25% dari 200 liter, kita hanya menyemprot 50 liter air. Artinya dibagi 15 liter, hanya 3,3 cap. Coba, ya perbandingannya sudah jauh. Nah ini kadang-kadang kita sering ya tidak menyadari. Kenapa kadang-kadang tidak menyadari? Karena kadang-kadang kita tidak mencatat, tidak membuat perhitungan. Kalau kita tidak mencatat, ya dari mana kita tahu bahan yang kita pakai, ya volume air yang kita gunakan untuk 1 hektar, jumlah pokok, ya jumlah pokok yang dapat disemprot oleh 1 cap. Ini kita jarang buat catatan karena berbeda-beda juga, ya berbeda-beda juga jumlah volume larutan yang kita semprot dengan kondisi gulma, ya. Rotasi pertama akan lebih banyak volume semprot dibanding rotasi kedua dan rotasi ketiga. Kalau rotasinya kita lakukan dengan tepat waktu. Penggunaan bahan kimia, ya, penggunaan air, ya, kemudian biaya. Di samping itu apa yang terjadi lagi? Terutama di gambut, kalau semprot total. Di mineral juga. Kalau datang hujan, di mineral akan erosi. Ya, akan erosi. Ya, humus, topsoil, ya itu 5-10 cm bisa tererosi. Terus bagaimana? Kalau kita mupuknya ikut juga erosi. Tidak ada yang menahan. Kedua, evaporasi, penguapan. Kalau kebun itu telanjang, blanket, bersih total, itu sama dengan 4 mm hujan dalam 1 hari yang hilang. 4 mm ya, kalau kita ada takaran hujan, ya 4 mm hujanlah yang hilang akibat dari evaporasi. Kemudian ekosistem akan terganggu. Ya, ekosistem akan terganggu. Di dalam kebun itu selalu ada hama, ada musuh alaminya, musuh hamanya. Ada ulat, larva. Ya, larva itu kalau ada vegetasi, ya atau gulma, atau rumput, dia bisa bersarang di rumput. Ya, kemudian musuh alaminya pun bersarang di rumput itu juga. Artinya musuh alamnya cari makan ulat. Nah kalau digundul, tempat ulatnya kemana? Naik dia ke sawit, ke daun sawit. Naik ke daun sawit, predatornya kemana? Hilang. Tidak ada lagi rumahnya. Daun-daun kapling kita gundul. Sawit Pro terus tumbuh.